Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rafnel Azhari. Saya dosen di jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan bimbingan skripsi, tesis, ataupun disertasi secara online menggunakan dua aplikasi. Aplikasi yang pertama adalah Google Drive dan yang kedua adalah Google Docs. Dua aplikasi ini akan kita dapatkan secara cuma-cuma, secara gratis, jika kita memiliki akun email Gmail dan memiliki akun Google ya. Kalau kita memiliki akun email Gmail, maka kita akan punya akun Google dengan sendirinya, sehingga nanti kita akan mendapatkan berbagai aplikasi gratis dari Google. Salah duanya adalah Google Drive dan Google Doc. Proses bimbingan online secara menggunakan dua aplikasi ini akan sangat membantu baik bagi mahasiswa maupun bagi dosen. Baik, langkah pertama adalah kita masuk ke Google kita. Ya. Ini dengan asumsi bahwasanya Anda sudah memiliki email Gmail dan sudah melakukan login terhadap email Gmail itu terlebih dahulu. Ya. Saya kira itu sangat gampang dan pasti semua mahasiswa dan semua dosen memilikinya. Sekarang kita gunakan perambaan Firefox untuk masuk ke Google. Kita klik ini, oke, sudah. Nah, sudah, maka kita masuk saja ke Google. Ya, kita klik Google, kita enter, oke, sudah. Nah, sekarang kita sudah di halaman Google. Kita arahkan kursor kita ke arah kanan, maka kita akan mendapatkan tanda titik ya sebanyak 9 buah ini seperti ini. Nah, kita klik ini, maka kita akan diarahkan ke berbagai aplikasi yang dimiliki oleh Google. Ya, berbagai macam aplikasi yang dimiliki oleh Google dan gratis kita gunakan. Nah, kita hanya memerlukan Google Drive. Kita memerlukan Google Drive. Ya, ini dia. Kita klik Google Drive. Kita klik, maka kita akan diarahkan nanti ke akun Google Drive. Nah, kebetulan saya sudah sering menggunakan Google Drive sebagai alat penyimpanan ya. Penyimpanan data saya. Google Drive ini adalah sebuah cloud penyimpanan data yang gratis ya. Kalau yang gratis kita bisa memiliki sampai 15 GB. Saya sudah menggunakan sekitar 2,4 GB. Terlihat ya. Nah, langkah kedua adalah kita akan mengupload file skripsi, tesis ataupun disertasi kita di sini. Caranya kita arahkan kursor kita ke sebelah kiri, kita lihat ada new ini, plus dan new. Kita klik ya. Oke, kita lalu muncul seperti ini. Yang kita pilih adalah folder ini yang bagian atas. Folder, kita klik. Maka kita akan diarahkan ke new folder. Artinya kita membuat folder baru. Ya. Nah, sekarang kita beri nama folder ini supaya mudah mencarinya ya. Kita beri nama skripsi kita. Ya, misalnya katakanlah mahasiswa namanya Vira ya. Ini peran sebagai mahasiswa ya. Bukan peran sebagai dosen. Peran sebagai mahasiswa yang harus mengeksekusi cara ini lebih dulu adalah mahasiswa. Jadi kita kasih nama sesuai nama kita atau nama skripsi kita, skripsi Vira. Lalu kita create ya. Sekali lagi ini adalah langkah sebagai mahasiswa dulu. Mahasiswa yang harus melakukan ini jika untuk kepentingan skripsi, tesis atau disertasi. Nah, sudah muncul ya. Sudah kita create tadi, sudah muncul dia satu folder skripsi Vira. Oke. Lalu kita klik folder skripsi Vira ini ya. Folder ini kita klik, lalu kita masukkanlah skripsi atau tesis atau disertasi kita ke dalam sini. Masukkan ke sini. Ada dua langkah untuk mengupload skripsi, tesis atau disertasi kita ke sini. Langkah pertama bisa dengan mengklik kanan lalu mengupload file. Ya, kita pilih upload file ini. Atau cukup dengan mendragnya saja. Kita masuk ke Explorer, kita cari file kita, lalu kita tarik, kita masukkan ke sini. Saya contohkan ya dengan cara mendrag. Ini kita masuk ke Explorer kita. Kita pilih ini. Lalu kita cari folder itu. Ya, folder di mana skripsi kita itu kita simpan. Ya, kita cari di mana dia kita simpan.
Ya, skripsi kita simpan. Ini langkah sebagai mahasiswa ya. Oke. Nah, misalnya ini saya punya beberapa skripsi. Kita pilih ini kan namanya tadi skripsi Vira. Ya, skripsi Vira Putri Silviana. Lalu saya ambil ini, saya klik, saya tekan, saya tahan ya. Saya tahan dengan enter kiri, lalu saya drag. Saya masukkan ke sini, dilepas. Nah, akan terjadilah proses mengupload file. Karena ukurannya kecil, dengan sebentar dia akan langsung komplit. Lalu muncullah pemberitahuan satu upload komplit gitu. Berarti file kita, file skripsi, tesis atau disertasi kita sudah utuh di-upload. Nah, langkah selanjutnya adalah kita kan harus mengirim file ini ke dosen. Cara mengirimnya tidak perlu menggunakan email. Ya. Dia bisa otomatis terkirim dengan langkah sebagai berikut. Ya, kita klik di skripsi ini, di tengah ini kita klik, ya, kita klik 2 kali. Nah, maka kita akan pindah ke sini, ya. Setelah kita mengklik bagian skripsi tadi, ya, atau halaman muka dari folder skripsi tadi, kita akan pindah ke sini. Nah, sekarang ini kan masih Word ya modelnya. Kita harus merubahnya dulu, bagusnya dirubah ke Google Docs. Maka tinggal kita arahkan kursor ke atas, kita klik yang bagian ini, ya. Ini ada tanda panah di sini ke bawah, kita klik dan kita rubah menjadi Google Doc. Ya. Nah, maka secara otomatis akan terjadi proses perubahan file kita tadi menjadi Google Doc. Nah, ini prosesnya. Kita tunggu sebentar, biasanya tidak lama, maka nanti akan berubah menjadi Google Doc. Nah, oke, sudah ya. Dia sudah berubah menjadi Google Docs. Nah, oke. Nah, langkah selanjutnya adalah ya kita menekan dulu editing ini ya agar bisa nanti diedit. Ya, kita tekan editing ini. Kita tekan editing. Yang kita pilih adalah suggesting ya agar bisa ini diedit tetapi tidak diperbaiki langsung gitu ya, jadi dicoret-coret bisa gitu. Jadi nanti kalau editing ini langsung terperbaiki dia, kalau viewing hanya bisa dilihat saja. Jadi kita pilih suggesting agar bisa dicoret-coret, bisa ditandai dan seterusnya oleh dosen kita nantinya. Kita klik ini ya, suggesting. Sudah, maka setelah itu kita arahkan kursor kita ke arah kanan. Kita lihat ada share, ya, share. Nah, ini nanti untuk mengirim ke dosen. Kita klik share tersebut. Kita klik, kita tunggu sebentar. Nah, maka share with people and group, ya kan? Oke, sekarang kita tuliskan email dosen kita di sini, ya. Nah, misalnya dosennya saya ya, jadi saya juga punya email Yahoo dan email Gmail. Saya pilih misalnya ke email Yahoo saja dikirim, ya. Jadi kita kirim ke email dosen kita tulis nama email dosen di sini, ya, oke. Sudah masuk, ya. Nah, maka kita buat pesannya di sini. Jadi saya sarankan biasakan membuat pesan di sini, ya. Misalnya yang terhormat, misalnya kan, yang terhormat Bapak, ya, Pak Rafnel misalnya ya. Berikut saya kirimkan skripsi saya kepada Bapak, ya. Nah, mohon bimbingan Bapak misalnya ya. Misalnya, jadi kita buat agak pengantarnya di sini gitu ya. Salam misalnya ya. Jadi lalu tulis nama kita di sini ya. Itu saja minimal ya, kalimat pengantarnya biar agak enak gitu ya, agak jelas nanti terbacanya. Oke, kita send. Setelah itu kita send ya, kita send. Oke, nah peran kita sebagai mahasiswa sudah selesai. Itu sudah masuk ke email dosen ya. Tinggal dosen nanti membaca email, membuka emailnya, lalu membaca pesan kita, lalu mengkliknya. Oke, sekarang saya peragakan ya peran sebagai dosen ya. Jadi saya switch sekarang bagaimana cara memperbaiki skripsi mahasiswa sebagai dosen. Karena tadi dikirim ke email Yahoo saya, maka saya buka dulu email Yahoo saya. Oke.
Saya buka. Nah, maka akan terlihat di sini kan ada pesan baru ya. Pesan baru ya. Pesan baru skripsi Vira Putri Silviana ya. Nah, ini ada terkirim. Lalu kita klik ya. Dikliklah oleh dosen. Ya, ini peran sebagai dosen. Nah, ada pesannya udah masuk di sini kan. Lalu diklik buka bagian ini. Kita klik untuk membuka skripsi tersebut dan bisa mengeditnya. Ya, skripsi tersebut tersimpannya tetap di Google Drive mahasiswa. Jadi kelebihannya adalah sama-sama bekerja di Google Drive mahasiswa tersebut. Google Drive yang sudah dibuat oleh mahasiswa. Tidak perlu di save. Dia langsung tersave secara otomatis. Kalau kita komputer kan Ctrl S dia nggak perlu. Sama-sama bekerja secara online di Google Drive. Nah, ya kan? Nah, ini langkah sebagai dosen selanjutnya adalah kita buka. Ini udah masuk kan kita ke skripsinya, lalu kita buat dia menjadi dia Google Doc, kita buka lagi dia menjadi Google Doc, kita klik panah di atas ini seperti tadi, agar dia terbuka sebagai file Google Doc. Nah, sudah, ya sekarang sudah, agar bisa diedit dengan mudah dan secara online. Oke, ya, nah sekarang peran sebagai dosen lagi kan melakukan editing ya. Ini jangan lupa kalau bisa kita tetap melakukan ini, tetap suggesting ya. Ini langkah yang utamanya tadi sebenarnya di bagian kita mengedit ya, di bagian dosen untuk mencoret-coret. Kalau editing dia hanya langsung teredit tanpa tercoret-coret ya, tanpa tertandai. Bagusnya kita ambil suggesting ini. Oke, kita ganti dulu ke suggesting lagi. Jadi udah suggesting. Maka sekarang dosen memperbaiki atau merevisi ya, melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswanya. Ya, misalnya kita lihat dulu ya. Kita lihat, oke. Oke, misalnya ini ya, kita uji coba saja. Misalnya dia membuat berapa kalimat di sini. Terlihat di sini baru satu kalimat ini ya yang utuh misalnya ya. Lalu kita minta dia, misalnya kita klik di sini, kita klik kanan di sini, kita akan minta dia untuk menambahkan 1 atau 2 kalimat penjelas lagi gitu. Misalnya ya, kita klik komen ya. Ya. Nah, kita klik di sini, lalu kita coba tadi kita klik 2 ya, kita klik di sana, klik kanan di sana. Ya, saya coba ulang lagi biar kalau kan ini misalnya kita mau minta dia menambahkan 1 atau 2 kalimat. Kita tandai di sini, lalu kita klik kanan, kita ambil komen, ya. Nah, masuk dia ke sini. Oke, lalu kita buat, misalnya ya, tambahkan 1 atau 2 kalimat penjelas lagi di sini, misalnya ya. Ini contoh saja. Di sini ya, bahkan 1 atau 2 kalimat penjelas lagi di sini. Kita klik bagian komen ini. Oke, maksudnya dia udah masuk tuh 1. Lalu misalnya yang lain apa lagi yang mau kita perbaiki? Oke, misalnya ini ya, misalnya ini kan hanya 1 kalimat saja ya. Misalnya kita paragraf ini nggak jelas misalnya ya, kita minta dia hapus misalnya ini dihapus saja karena ada 1 hanya di sini, atau digabung misalnya, katakanlah dihapus. Jadi kita tandai, kita blok, lalu kita klik delete. Ya. Kita klik enter. Oke, maka ini kan sudah kita udah minta dia untuk menghapus itu gitu. Ya. Menghapus paragraf itu misalnya. Lalu misalnya ini ya, misalnya ini dia menjelaskan ya. Ini karena sudah saya perbaiki ya, ini sudah ada tandanya tadi. Ini misalnya saat ini pemerintah sudah membangun kolaborasi dengan multi pihak. Ya, misalnya itu penjelasannya dia. Lalu kita minta penjelasan ya. Misalnya ya, kita klik di sini, kita klik kanan. Ya, kita klik komen lagi, lalu kita ingin minta dia jelaskan dengan siapa ya. Jelaskan dengan siapa pemerintah sudah berkolaborasi
sudah berkolaborasi, ya, berkolaborasi dengan pihak mana saja, ya, sebutkan itu ya, pihak mana saja. Nah, itu misalnya komen kita. Jadi kita minta dia untuk melakukan itu, oke. Kita klik komen, oke. Nah, misalnya itu. Jadi kita sudah melakukan coret-coret terhadap skripsi mahasiswa kita. Nah, dia otomatis tersimpan di Google Drive. Itu kelebihannya, nggak perlu kita klik-klik save-save, ya. Jadi tersave-nya dengan sendirinya di akun Google Drive mahasiswa kita tadi. Oke. Sekarang coba kita lihat ya, kita tutup aja. Kita tutup ya, kita tutup dan kita coba kembali sebagai mahasiswa ya. Kita kembali sebagai mahasiswa dan kita lihat nih di Google Drive mahasiswa kita, di Google Drive mahasiswa. Jadi misalnya kita perannya sebagai mahasiswa, kita masuk kembali ke Google Drive, kita buka Google ya, kita ambil Google Drive kayak tadi, kayak di awal tadi. Lalu kita lihat karena dosen kita sudah memberikan feedback terhadap skripsi, tesis atau disertasi kita misalnya. Maka kita ingin melihat apa perbaikannya. Kita kembali ke Google Drive kita dan lihat folder kita. Ini dia ya, skripsi Vira tadi. Maka kita klik di sini. Apa saja perbaikan yang sudah dilakukan oleh dosen kita. Kita harus bisa kita memang harus membukanya dalam Google Doc lagi ya. Ya, Google Doc itu harus ditekan terus yang bagian atas. Buka ke Google Docs. Oke. Nah, kita lihat apa catatan yang sudah diberikan oleh dosen tadi ya. Kita lihat bagian yang kita sudah membuat catatan. Nah, ini kan nampak kan? Tambahkan 1 atau 2 kalimat lagi di sini. Nah, dan nampak catatannya. Nah, tinggal kita perbaiki ya. Tinggal diperbaiki oleh mahasiswa di sini gitu. Ya. Nanti bisa. Lalu makanya nampak catatan tadi. Misalnya catatan apa lagi yang minta tadi? Nah, ini misalnya dijelaskan dengan siapa pemerintah dengan pihak mana saja pemerintah akan berkolaborasi ya. Nah, yang akan diperbaiki mahasiswa itu menjadi jelas. Mahasiswa bisa langsung bekerja di sini. Bisa langsung perbaiki di sini dan bisa kirim lagi ke dosen. Jadi nggak perlu bolak-balik buka email, nggak perlu bolak-balik upload file gitu. Jauh lebih efektifnya di situ, nggak perlu Ctrl S. Kalian bisa perbaiki langsung di sini sesuai dengan langkah yang diminta dosen kita tersebut gitu ya. Nah, itu saja menurut saya kelebihan dari dua aplikasi ini yang sangat bisa kita manfaatkan untuk bimbingan. Artinya setelah kita perbaiki sesuai catatan dosen, kita kirim lagi kepada dosen dengan menggunakan cara yang sama tadi, share tadi. Terima kasih, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.